Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Syekh Nawawi Tanara, yang kami hormati Direktur PT Kumala Buana Jaya beserta jajaran. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah, rahmat, dan ridhonya kita bisa berkumpul bersama. Sungguh indah bunga asoka, merah untungnya lagi merekah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga kita mendapatkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Syekh Nawawi Tanara, kepada Ibu Haja Siti Haniatun Nisa LLB MH CRTB, dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Okan Cornelius, pimpinan Yukata Indonesia. Juga kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Okan Cornelius dan Bapak Hendri beserta tim yang akhirnya bertemu dengan para mahasiswa kita dan juga beserta para hadirin yang saat ini saya kira hadir juga dari beberapa kampus lainnya. Berterima kasih dengan Yukata Indonesia yang memiliki saya kira semangat yang luar biasa untuk mewujudkan jiwa kewirausahaan khususnya bagi para generasi muda yang diharapkan tentu menjadi generasi emas. Jadi temanya bagus sekali. Program-program Yukata Indonesia yang sangat concern terhadap pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Jadi inilah saya kira menjadi alasan kami semangat sekali untuk melakukan kerjasama dengan Yukata Indonesia. Terima kasih, Pak. Sekian dari saya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan nota kesepahaman. Penandatanganan yang pertama antara Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Syekh Nawawi Tanara dengan PT Kumala Buana Jaya. Selamat pagi, ini kakak-kakak santriwan dan santriwati semuanya. Perkenalkan, saya Dion Siotang, mewakili Yukata. Jadi kita santai-santai aja, ini udah masuk acaranya anak-anak muda. Saya mau memperkenalkan, Yukata itu sebuah produk dari merek produk asli buatan Indonesia, produk kasur
spring bed maupun kasur busa yang asli buatan Indonesia, semua pabriknya itu Indonesia. Dan dalam hal ini kita ada di wadah Yukata Peduli Bangsa, mau coba masuk untuk mengasih ide atau jalan kepada kakak-kakak santriawan dan santriwati semua. Setelah lulus itu kita ini mau bagaimana? Di luar untuk hasil dari menimba ilmu di kampus ini, di Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Syekh Nawawi Tanara ini, kita mau mencoba menumbuhkan semangat bibit-bibit entrepreneurship, calon wirausaha muda. Jadi mau cari sedikit income dari pemasukan di luar negeri sebagai mahasiswa. Kita kasih idenya, kita kasih cara jitunya, kita kasih bahan semuanya untuk menjadi entrepreneurship, usaha muda. Jadi bakat-bakat yang selama ini mau usaha bingung atau bagaimana nanti bisa dijelasin. Pak Okan sendiri yang langsung menjelaskan, langsung terjun, kasih ilmunya, kasih bocorannya kepada kakak-kakak semua supaya lebih semangat. Oke, baik, saat ini kita sudah memasuki acara seminar kewirausahaan dengan tema semangat wujudkan jiwa entrepreneurship yang punya skill, akhlak, dan adab menuju Indonesia Emas 2045. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru kedengeran. Terima kasih buat Bapak, Ibu, perwakilan dosen dan juga jajaran dari Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Sentra Tanara yang ada hadir saat ini. Belum kita masuk dalam pemaparan dan juga dalam diskusi di talk show, kita akan talk show lebih enak ya teman-teman ya, karena kalau kita sifatnya terlalu seminar, jadi teman-teman jadinya lebih gampang menyerapnya kalau kita akan lebih diskusi lebih banyak ya. Sebelum kita masuk di materi utama, bagaimana kita bisa sharing dengan Bapak Okan Cornelius, sebelumnya kita mau belajar nih teman-teman, kita mau melihat apa kondisi kekinian yang ada di dunia saat ini. Karena Yukata Peduli Bangsa sudah berkeliling beberapa kampus dan kami memaparkan satu kondisi pemaparan. Bagaimana sih mahasiswa itu, bagaimana seorang santri itu harus punya peran. Hari ini 22 tahun lagi kita menjelang ke Indonesia Emas 2045 dan juga sebelum 22 tahun itu kita capai, kita perlu mempersiapkan diri. Jadi penduduk kita itu sama dengan ekuivalen dengan penduduk Eropa. Ya. Nah, apa kelebihannya? Di Indonesia kita mencatat dari data BPS ini, kita punya bonus demografi, yaitu kita berbicara di sini teman-teman saya yang saya banggakan, di sini rata-rata di usia Gen Z. Ini dikategorikan data untuk usia produktif. Jadi teman-teman yang hadir di saat ini itu kita harus bangga dan kita harus segera sadar diri, kita harus mempersiapkan diri kita. Karena apa? Indonesia menuju Indonesia Emas itu ternyata kita punya satu modal yang kuat yang belum tentu ada di negara lain. Kita melihat usia produktif ini, inilah caranya bagaimana kita sebagai seorang santri, sebagai seorang mahasiswa harus mengambil peran. Kita harus punya literasi yang baik. Kenapa? Karena literasi yang baik itu membuat kita berpikir lebih kritis dan juga kita bisa mengolah informasi. Kalau kita bisa berpikir kreatif dan kita bisa berpikir inovatif, itu sudah satu modal yang sangat bagus. Karena kalau orang yang berpikir kreatif itu seperti apa, Pak? Orang yang harus mampu mencoba untuk mendesain, orang yang harus mampu mencoba untuk bereksperimen, orang yang harus mampu mencoba untuk membangun. Kalau kita mencoba dan mencoba, nah itu insya Allah teman-teman akan mendapat kreativitas. Jadi itu akan jadi manfaat yang baik buat teman-teman. Itu salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Pak Okan akan menjelaskan beberapa
tentang produk yukata, terobosan-terobosannya. Baik, waktu dan tempat Pak Okan dipersilakan. Dan tepuk tangan yang meriah untuk Tepuk tangan Pak silakan Okan. Pak Okan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Ibu Ketua Steve Senta bersama jajaran, lalu Bapak Ketua Institut Agama Islam Banten beserta jajaran, terima kasih, dan seluruh mahasiswa, mahasiswi. Kenalkan, saya dengan Okan Cornelius, saya pimpinan dari Kota Indonesia. Dulu pernah syuting Ibu, sekarang jualan kasur, ya kan? Jualan kasur keliling. Tetapi sebelum saya menceritakan apa itu Yukata Goes to Campus, saya harus menceritakan apa itu Yukata. Kenapa harus Yukata? Apa perbedaannya dengan produk lain? Ternyata ada celah-celah poin untuk saya berinovasi dengan produk kasur ini. Padahal kasur ini adalah salah satu produk yang menunjang kesehatan kita. Lalu tidak hanya Yukata tidak hanya mau berbisnis aja. Yukata juga ada yayasan. Yayasan Yukata Peduli Bangsa namanya. Setiap lembar yang terjual itu 2% margin saya taruh di yayasan. Untuk apa? Untuk kegiatan kemanusiaan. Jadi bukan hanya di produk berinovasi, tapi donasi juga kita berinovasi. Biasa orang donasinya sembako, saya donasinya kasur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Raung. Cakep. Jangan lupa membeli buah mangga. Cakep. Kalau ingin Indonesia maju, belilah produk-produk dari Yukata. Cakep. Ulangi. Ini keren nih. Coba gimana? Diulang. Jalan-jalan ke kota Raung. Cakep. Jangan lupa membeli buah mangga. Cakep. Kalau ingin Indonesia maju, Cakep. harus beli produk-produk dari Yukata. Cakep. Terima kasih. Dapat hadiah kasur dulu. Bagus nih ya. Hah? Bagus. Bayar. Enggak bercanda. Hadiah. Mau nanya apa? Oke, perkenalkan nama saya Muntadir dari Steve Senta Prodi Hankani. Perusahaan untuk kita semua. Oke, luar biasa. Kita sebagai generasi muda, banyak di tempat kita ada yayasan milik guru saya dulu. Nah itu ketika saya survei ditanyakan, ketika kamu lulus SMK atau MIT, apa planning ke depannya? Betul tadi omongan itu, waduh saya mau jadi apa ya? Dan kebanyakan saya tanya itu dia ingin kerja. Ya. Kerja, jadi tidak ada pola pikir untuk berusaha. Betul. Nah di era generasi ini begitu sulit cari pekerjaan. Gimana cara ingin saya membuka pekerjaan tersebut, gitu kan? Sebelum saya punya modal, jadi saya buka sedikit usaha jualan. Ya. Sarung, tapi kan sarung bukan bahan pokok, kecuali kasur, bahan pokok untuk istirahat. Nah, itu gimana ketika kita usaha ada pasang surutnya, naik dan turunnya. Gimana caranya kita continue semangat dalam usaha kita, kalau kecil biar berkembang terus. Ya. Tidak ada kata drop, intinya tetap spirit dalam usaha tersebut. Oke. Itu gimana tips dan solusinya. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu dong. Itulah hidup. Ada naik, ada turun. Bagaimana kita harus mengantisipasi, bagaimana kita bisa bersaing dalam bisnis. Satu katanya, inovasi. Dulu kita kalau mau bisnis selalu lihat kanan kiri. Lagi laku apa nih barang nih? Ikut, buka, sama semua satu deret. Itu kita tuh biasa tuh. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang kita mesti ada inovasinya. Kita mesti ada penawaran lebih. Perbedaannya dari barang-barang yang sesama jenisnya.
Jadi kalau mau bisa bersaing secara digital, bersaing secara zaman, carilah barang-barang yang inovasi. Jadi begitu kita menawarkan ke orang, orang itu akan menarik. Oh, ada bedanya ya? Apa bedanya? Cuma kalau tidak ada bedanya, hitungan waktu, selesai. Jadi sudah banyak contohnya. Orang yang hanya mengikut-ngikut, ikut-ikut jeripaya orang lain, setahun 2 tahun tutup. Perkenalkan diri, nama saya Reza Nurullah dari Ya. Indonesia. Izin bertanya, apakah Yukata sendiri ada planning di tahun yang akan datang untuk bikin produk lain kayak semacam lemari dan lain-lain gitu selain kasur? Oke, udah. Karena lemari dan lain-lain beda jenis usahanya. Tetapi kita bergerak di bidang manufaktur tempat tidur, kasur yang berhubung dengan foam. Ada sofa tapi jadi tempat tidur. Jadi terus produknya berinovasi. Teman-teman bisa review di Instagram Yukata Indonesia. Jadi setiap tahun kami terus mencari celah bagaimana produk ini nggak membosankan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naija dari Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Nusantara, Hukum Keluarga Islam semester 5. Sebelumnya tadi saya sudah baca brosur bahwa Yukata ini bergerak pada bidang jual beli kasur, sofa dan manufaktur tempat tidur yang terbaik atau ternama di Indonesia. Nah, kebetulan saya juga bersama 3 rekan saya itu pada bulan Januari kami nanti insya Allah kami akan launching satu bisnis atau usaha yang bergerak pada bidang usaha. Nah, pertanyaan kami bertiga berempat, apakah kami bisa menjadi mitra binaan dari Yukata atau dari Bapak? Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi di Yukata itu kita ada mitra binaan, teman-teman. Namanya Rumah Yukata. Rumah sendiri nanti kita akan mengambil barang dan juga kita akan memberikan pelatihan khusus mengenai produk knowledge dari produk Yukata. Kelebihannya Yukata apa? Kita mempunyai produk, ada sling bag, kasur rusak dan juga sofa bag. Kita ada produk yang mampu divakum. Jadi teman-teman yang berpikir mau usaha kasur itu harus punya mobil Pak, harus punya angkutan sendiri Pak, kirimkan kasur gede Pak. Nah, kita ada kasur yang bisa divakum. Di sini kan tentunya semangat menunjukkan jiwa yang masih mempunyai sendiri akhlak dan adab di Indonesia ini masih. Nah, pertanyaan saya di zaman sekarang pertanyaannya bukan tak dulu. Jadi kan di zaman sekarang ini tuh ya banyak sekali di Indonesia yang mengeluarkan mahasiswa atau lulusan terbaik setiap tahunnya bukan ratusan, bahkan ribuan jutaan. Dan masih banyak sekali angka-angka pengangguran di Indonesia ini. Nah, begitu. Jadi pertanyaan saya, apakah di zaman sekarang ini tiket masih dianggap penting dan masih dianggap diharuskan adanya itu daripada seni? Sedangkan orang-orang itu melihat daripada seni orang itu, bukan daripada negara itu. Oke. Apakah masih dianggap penting? Oke. Yang saya tanyakan, bagaimana proses Bapak hingga akhirnya sampai titik ini bisa berkembang seperti ini dalam berkesinambung kewirausahaan yang mungkin bisa jadi motivasi untuk kita semua dan kita juga mampu seperti Bapak Nahir ini. Terima kasih. Banyak produk Indonesia yang jelas-jelas produksi di Indonesia karena takut nggak dibeli, dia bilang, oh ini mah dari Amerika, ini mah dari luar, beli. Padahal semua ada di Tangerang. Sering banget begitu. Karena takut. Karena kita tuh belum ada jiwa mencintai produk-produk dalam negeri. Mereka orang sana beli di kita murah. Bawa lagi ke negara dia. Dipoles-poles dikit. Dijual 3 kali lipat. Bagaimana cara kita bergabung dengan mitra Yukata ini dan seperti apa binaan yang diberikan? Apakah ada tahap-tahap yang akan diberikan kepada kita?
Rumah Yukata ini adalah program yang akan menuntun teman-teman setiap langkahnya sampai menjadi entrepreneurship. Bagaimana kita dapat mengatasi stigma dan hambatan budaya kewirausahaan Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah tadi komunikasi, tekad, niat, dan konsisten dalam hal menjadi seorang entrepreneurship yang bisa bersaing secara digital dan milenial. Apa nama mitra binaan Yukata? Silakan. Ada? Mana yang mana? Oh iya, yang hijab biru dongker ini boleh. Binaan mitra Yukata. Namanya apa? Rumah Yukata. Acara ini telah selesai, kita ikuti bersama. Acara yang terakhir yaitu doa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li ulumi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ilmu dan pembelajaran yang sudah didapatkan bermanfaat bagi kita semuanya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.